Di pegunungan Norwegia, Sarah yang ketakutan berlari menjauhi sesuatu. Ketika dia tidak mendengar apapun, dia berhenti untuk mengatur nafas. Tetapi seekor monster muncul di dekatnya, jadi dia harus mulai berlari lagi. Dia hampir mencapai kabinnya, tetapi tanpa sengaja tersandung dan berguling menuruni bukit yang membuatnya terluka parah. Pada saat itu, monster itu mengejarnya dan membunuhnya. Sementara itu, sekelompok mahasiswa kedokteran pergi ke pegunungan untuk menghabiskan liburan Paskah di sebuah kabin di hutan. Ini termasuk pacar Sarah Vegard yang mengira Sarah masih dalam perjalanan ski dan akan tiba keesokan harinya. Kelompok ini frustasi karena kurangnya sinyal telepon di daerah ini, tetapi masih menemukan banyak cara untuk bersenang-senang. Mereka menghabiskan hari itu dengan bermain seluncur salju dan bermain lempar bola salju. Di malam harinya, mereka banyak minum dan bermain game. Martin memberitahu Hannah bahwa dia dapat menunjukkan kepadanya bahwa penenangan dilakukan abad pertengahan dan kemudian menutup wajahnya dengan bantal, menyebabkan Hannah panik dan mendorongnya karena dia fobia ruangan sempit. Saat Lee pergi ke jamban untuk buang air kecil, dia dikejutkan oleh sosok aneh yang bergerak di antara pepohonan. Dia bergegas kembali ke dalam untuk memberitahu yang lain, tetapi semua orang mengira itu hanya binatang. Pada saat itu, pengembara muncul di pintu mereka dan meminta kopi. Jadi kelompok itu mempersilahkan dia masuk setelah sedikit ragu. Pengendara itu menggunakan kesempatan ini untuk berbagi sejarah di balik tempat ini. Selama Perang Kedua, sekelompok tentara Jerman menyerbu daerah ini karena merupakan penghubung penting untuk menghentikan konvoi antara Inggris dan Rusia. Di bawah kepemimpinan Kolonel Herzog, para tentara menghabiskan 3 tahun menyiksa dan menganiaya penduduk setempat. Kemudian, ketika Jerman hampir kalah perang, para tentara mencuri semua barang berharga yang dapat mereka temukan. Penduduk setempat menggunakan kesempatan itu untuk melawan dan menyerang Nazi di tengah malam, membunuh sebagian besar dari mereka. Herzog dan para penyintas melarikan diri untuk bersembunyi di pegunungan dengan barang curian. Karena mereka tidak pernah kembali, penduduk setempat mengira mereka mati kedinginan, tetapi sekarang dikatakan ada kehadiran jahat di sana. Ketika pengembara itu selesai bercerita, kelompok itu tertawa tidak mempercayainya. Roy mengejeknya dan pengembara itu mencengkram lehernya untuk menggambarkan seseorang yang merobek anggota tubuhnya sebagai pengingat betapa berbahayanya hal-hal itu. Kemudian dia pun pergi. Di tengah malam, Vegard terbangun oleh suara di dalam kabin. Dia melihat seseorang menyembunyikan sesuatu di bawah papan lantai dan mengira itu Sarah. Jadi dia pun mengikutinya sambil memanggil namanya. Dia akhirnya sampai di luar, di mana dia menemukan Sarah berdarah dari mulut dan hidungnya. Pada saat itu Vegard terbangun dan menyadari itu hanyalah mimpi buruk. Sementara itu, pengembara itu sedang makan di dalam tendanya ketika dia mendengar suara. Setelah mengambil senjatanya, dia keluar dan melihat sekeliling dengan senternya. Dia tidak bisa melihat apapun, tetapi dia bisa mendengar suara aneh yang sama. Tiba-tiba seekor monster muncul dan menggorok leher pengembara itu. Pria itu berlari untuk bersembunyi di tendanya, tetapi makhluk itu mengikutinya untuk menghabisinya. Keesokan paginya, Vegard memutuskan untuk pergi dengan mobil salju untuk mencari Sarah. Karena dia memiliki firasat buruk, dia menyuruh yang lain untuk meminta bantuan jika dia tidak kembali esok harinya. Setelah beberapa jam mencari, Vegard berhenti untuk beristirahat dan melihat sebuah tenda di dekatnya. Dia melihat ke dalam dan ngeri menemukan tubuh pengembara itu dengan semua ususnya keluar. Terdapat juga jejak kaki berdarah di salju. Jadi dia mulai mengikuti jejak tersebut dengan harapan jejak itu akan membawanya kepada Sarah. Akhirnya dia harus meninggalkan mobil salju dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, lalu jatuh ke dalam lubang dan pingsan. Di pondok, Hannah tanpa sengaja memotong jarinya saat memasak, dan Martin merasa terganggu melihat darah. Sehingga yang lain mengajaknya dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menjadi dokter. Kemudian Arlan memeriksa persediaan mereka di bawah papan lantai dan menemukan sebuah kotak misterius. Saat membukanya, dia menemukan banyak perhiasan dan koin emas dari Perang Dunia Kedua. Semua orang senang dengan uang yang bisa mereka hasilkan dari ini, dan malam itu kelompok itu mulai minum lagi. Arlan pun meninggalkan pondok untuk buang air kecil dan sebuah koin emas jatuh dari sakunya. Saat dia masih di toilet, pacar Chris bergabung dengannya dan mereka mulai berbuat nakal di luar. Monster itu pun mengambil koin tersebut. Setelah pasangan itu selesai, Arlan kembali ke pondok dan Chris tetap tinggal untuk buang air kecil. Dia memperhatikan wajah menyeramkan yang mengintipnya dan ketakutan saat makhluk itu mulai mengeram dan berjalan-jalan di sekitar toilet. Tiba-tiba lantai di bawah ambruk dan dia jatuh ke dalam lubang yang penuh kotoran.
Dia berusaha keras memanjat keluar sambil menangis kesakitan karena perutnya sakit. Chris pun meninggalkan jamban, berjalan perlahan karena lukanya. Dia mencoba berteriak minta tolong, tetapi sekelompok itu sedang mendengarkan musik keras dan tidak dapat mendengarnya. Monster itu mengambil kesempatan untuk melompat ke Chris dan membawa dia pergi. Saat Hana mematikan musik dan keluar karena dia pikir dia mendengar sesuatu, Chris pun sudah hilang. Ketika Hana memberitahu yang lain, Martin berpikir Chris mungkin hanya mengerjai mereka dan mengatakan mereka akan mencarinya. Hana masih takut dan memperhatikan sebuah pistol tergantung di dinding, jadi dia memberikannya kepada Martin untuk perlindungan. Ketiga pria itu meninggalkan kabin dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun kecuali sebuah tas misterius yang terkubur di salju. Mereka membawanya kembali ke dalam untuk melihat lebih dekat dan terkejut menyadari itu milik Sarah. Liv ingin mencarinya dan terjadilah perdebatan tentang potensi bahaya. Hana melihat keluar jendela dan merasa lega akhirnya melihat Chris. Namun dia panik ketika menyadari bahwa itu hanyalah kepala temannya yang dipegang oleh seseorang. Dia berteriak dan berlari untuk mengunci pintu sebelum melemparkan barang-barang di depannya untuk menghalangi jalan. Liv yang kebingungan memutuskan untuk memeriksa jendela ketika tiba-tiba monster itu memecahkan kaca untuk meraih rambutnya dan menariknya keluar. Jeritanya membuat yang lain waspada, yang berlari menahannya agar dia tidak bisa ditangkap. Jadi Hana memotong rambutnya dan membebaskannya. Setelah itu semua orang panik. Ketika mereka melihat keluar jendela lagi, mereka menemukan ada lebih dari satu monster. Ternyata ada banyak zombie. Tiba-tiba kabin mulai bergetar dan lampu berkedip sebelum seorang zombie memecahkan jendela. Ketika dia mencoba masuk, Martin menembaknya dan teman-temannya menutupi jendela dengan meja. Sayangnya seorang zombie berhasil masuk di lubang pintu dan meraih ke dalam untuk mencoba membukanya. Jadi Hana memotong tangannya. Zombie lain meraih melalui pintu dan mencoba masuk juga. Jadi sekelompok itu bergegas untuk menghalanginya dengan sofa. Teman-temannya bergegas memegangnya dan menahannya di dalam. Setelah banyak meremas dan menarik, monster itu berhasil merobek kepala Arlen. Zombie itu membawa tubuhnya pergi. Anggota kelompok lain bertahan hingga pagi dan setuju untuk pergi dengan mobil yang berada di kaki gunung. Ray dan Martin pergi keluar dan mulai membuat suara untuk menjadi umpan, sementara Liv dan Anna menyelinap keluar untuk mencari kendaraan. Tidak ada zombie yang muncul untuk menyerang anak-anak itu, jadi mereka berasumsi makhluk-makhluk itu benci sinar matahari. Sementara itu, Vegard akhirnya terbangun di dalam lubang yang ternyata merupakan bagian dari gua. Dia menemukan titik lemah di salju yang bisa dilewati dan kembali ke permukaan. Setelah membuat obor dan beberapa barang dari mobil salju, dia kembali dalam lubang dan mulai menjelajahi gua. Ada kuburan terbuka di tanah, banyak senjata, dan bahkan bendera Nazi yang mengkonfirmasi cerita pengembara itu. Ini berarti para zombie ini adalah tentara Nazi dari perang. Vegard terus melihat sekeliling dan merasa ngeri menemukan kepala Sarah di antara helm-helm itu. Tiba-tiba seekor zombie muncul di belakangnya, jadi Vegard meninjunya untuk menjatuhkannya. Zombie itu dengan cepat membalas dan melemparkan Vegard keluar dari gua. Kemudian ia menjatuhkan Vegard ke tanah dan mencoba menusuknya dengan pisau. Jadi Vegard dengan cepat melucuti senjatanya. Ia hanya menyebabkan zombie itu mulai memukulnya sebelum menggigit lengan Vegard. Makhluk itu kemudian menanduk Vegard dan mencoba menggigit wajahnya, tetapi Vegard menggigitnya terlebih dahulu. Kemudian ia mendorong monster itu dan memukulnya dengan helm sendiri untuk menjatuhkannya. Ketika Vegard jatuh ke tanah, zombie lain muncul dari salju di bawahnya dan Vegard harus cepat menghindar. Zombie itu keluar dan memukul Vegard, membuatnya terlalu dekat dengan tepi tebing. Vegard kemudian mematahkan sepotong kayu di kepala zombie itu. Kemudian Vegard menemukan pisau lain yang jatuh dan melemparkan tepat ke mata zombie itu sebelum menendangnya ke pohon, membuat cabang pohon menusuknya hingga ia mati dan mengeluarkan ususnya. Pada saat itu, zombie pertama terbangun dan menerjang Vegard hingga jatuh dari tebing. Jadi Vegard meraih usus zombie kedua untuk menghindarinya jatuh ke jurang. Saat mereka bergelantungan di jurang, zombie itu memanfaatkan kesempatan untuk menggigit leher Vegard. Setelah menjerit kesakitan, Vegard mulai menanduk makhluk itu sampai dia jatuh. Di hutan, Anna dan Liv masih berlari, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Hana bersembunyi di balik pohon dan menunggu saat yang tepat untuk memukul zombie itu agar jatuh. Sayangnya lebih banyak zombie muncul dan mengejar Liv sampai mereka berhasil membuatnya pingsan. Beberapa menit kemudian, Liv bangun dan ngeri mendapati para zombie memakan organ-organnya. Dengan nafas terakhirnya, dia mengaktifkan granat di sabuk zombie, membunuh semua zombie di dekatnya dan mati dalam prosesnya. Suara dan asapnya terlihat oleh Hana tetapi juga oleh zombie lain, termasuk pemimpin mereka Herzog.
Ketika makhluk-makhluk itu mencari di hutan, Hana bersembunyi di atas pohon dan mengejutkan seekor burung yang mulai membuat suara. Dia memukulnya berkali-kali untuk membunuhnya, tetapi sudah terlambat. Suara itu membongkar lokasinya. Seekor zombie mulai memanjat pohon dan Hana melemparkan burung mati itu ke arahnya, tetapi tidak berpengaruh. Kemudian dia meraih dahan dan melompat untuk mendarat di atas zombie di bawah, menusuk wajahnya hingga ia mati. Zombie kedua juga melompat dari pohon dan mulai mengejar Hana melalui hutan sampai dia memojokkannya di tepi tebing. Saat semakin dekat, Hana mulai mengejak es sampai pecah dan mereka berdua jatuh ke jurang. Beberapa menit kemudian Hana bangun dan mendapati dirinya terkubur di salju. Setelah berusaha keras, dia pun berhasil keluar hanya untuk menemukan bahwa zombie itu masih hidup. Karena dia juga terkubur, Hana dengan mudah menendang kepalanya hingga ia mati. Sementara itu, Vegard berhasil kembali ke mobil salju dan menjahit lukanya. Kemudian ia mengambil senapan mesin dari tempat penyimpanan Nazi dan pergi. Seekor zombie mencoba mengikutinya tetapi dia jatuh oleh dahan. Di dalam kabin, Martin mendorong zombie-zombie itu dari jendela. Sementara Roy menyelesaikan bom molotov. Dia mencoba melemparkannya ke musuh tetapi gagal dan malah mengenai dinding. Saat kayu mulai terbakar, Martin mencoba menghubungi saluran darurat, tetapi mereka menutup telepon karena tidak percaya cerita gilanya. Mereka berlari keluar dari kabin dan berhasil sampai ke gubuk tetangga, di mana mereka menemukan banyak peralatan. Herzog melihat api di kejauhan dan mengirimkan pasukan zombie. Roy dan Martin keluar dari gubuk siap bertarung dan mulai membunuh zombie demi zombie, melampiaskan semua kesedihan dan amarah mereka. Namun berapapun jumlah zombie yang mereka bunuh, lebih banyak makhluk terus berdatangan dan mereka tidak yakin apakah mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Pada saat itu, Vegard tiba dan melepaskan tembakan dengan senapan mesin, menumbangkan semua zombie hanya dalam hitungan detik. Jadi Vegard dengan cepat menanduknya sebelum menaruh mobil salju di atasnya untuk membunuhnya. Zombie ketiga juga mencoba menyerangnya secara tiba-tiba dan Vegard dengan mudah memukulnya sebelum mengakhiri dengan mesin mobil salju. Ketiga temannya itu mengira mereka telah memenangkan pertempuran, tetapi tiba-tiba lebih banyak zombie muncul di belakang Vegard dan menusuknya secara bersamaan. Kemudian mereka mencekram tubuhnya dan mulai menariknya hingga merobek semua lengan, kaki, dan kepalanya. Martin dan Roy segera kembali beraksi untuk balas dendam atas kematian teman mereka. Roy memenggal kepala seekor makhluk dan melemparkan kepalanya ke pepohonan, sementara Martin menyerang apapun yang mendekat. Dia begitu dibutakan oleh amarahnya sehingga ketika seorang menyentuh bahunya, dia juga menyerang orang itu, tidak menyadari bahwa itu adalah Hana sampai terlambat. Saat Hana yang berdarah jatuh berlutut, Martin bergegas ke sisinya dan menyaksikan kematiannya. Pada saat itu Herzog muncul dengan 6 tentara zombie lagi, segera melepaskan tembakan dan membunuh sebagian besar musuh, tetapi dia kehabisan peluru. Zombie terakhir menerjangnya ke tanah dan menggigit lengannya sebelum Roy menghancurkan kepala makhluk itu dengan palu. Martin yang panik melihat lukanya dan menolak untuk menjadi Nazi, jadi dia memutuskan untuk diamputasi. Setelah menggunakan gergaji mesin untuk melakukan pekerjaan itu, Martin menutup tunggulnya dengan membakarnya. Sayangnya semua ini sia-sia karena seekor zombie muncul dari salju dan menggigit selangkangannya. Martin pun menendangnya dan menginjak kepalanya untuk membunuhnya, tetapi dia menolak untuk memilih amputasi untuk alat kelaminnya. Tiba-tiba Herzog mengeluarkan raungan keras dan pasukan zombie mulai muncul dari salju. Roy dan Martin mulai berlari menjauh saat para zombie mengejar mereka. Roy tanpa sengaja terjebak di beberapa ranting dan musuh berhasil mengejarnya, memukul kepalanya dan melukai perutnya. Saat Roy melangkah pergi, ia menyadari ususnya tersangkut di pohon dan mengumpat sebelum jatuh tewas. Herzog mendekat untuk mengambil jam tangan dari tubuh Roy yang membuat Martin menyadari bahwa Herzog menginginkan harta karun kuno itu. Setelah mendorong 2 zombie menjauhinya, Martin berlari kembali ke kabin yang telah hangus terbakar. Ia mencari di antara abu dan menemukan kotak itu tepat sebelum Herzog muncul bersama pasukannya. Martin memberikan kotak itu kepada mereka dan pergi tanpa diserang lagi. Dan saat malam tiba, Martin pun kelelahan, tetapi akhirnya ia sampai di kaki gunung dan menemukan mobilnya. Ia mencari kunci di saku dan melihat sebuah kain jatuh. Herzog kemudian muncul di jendela dan memecahkan kaca untuk menyerang.